Assalamualaikum semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas keterampilan berbicara dengan metode bercerita. Baiklah, sebelum masuk ke dalam metode bercerita, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian berbicara. Suhartono 2005 menyatakan bahwa berbicara adalah suatu penyampaian maksud tertentu dengan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa supaya bunyi tersebut dapat dipahami oleh orang yang ada dan yang mendengar di sekitarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi dan kata-kata untuk mengekspresikan ide, gagasan, perasaan, dan keinginan. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian berbicara, langsung aja kita masuk ke pengertian bercerita. Menurut Yeti 2009, bercerita merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yang berarti menghasilkan ide, gagasan, dan buah pikiran. Artinya, dalam bercerita seorang melibatkan pikiran, kesiapan mental, keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Kegiatan bercerita melibatkan pendengaran, penglihatan, berbicara, serta ekspresi yang dibutuhkan ketika bercerita. Menurut Nurgianto 2001, bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Maka dapat kita simpulkan bercerita adalah salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan cara menyampaikan berbagai macam ungkapan, berbagai perasaan sesuai dengan apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Dalam proses pembelajaran, biasanya kegiatan bercerita dilakukan oleh guru. Mia memiliki seekor kucing yang bernama Manis. Manis memiliki bulu yang indah sekali sehingga membuat orang senang melihat dan mengelus bulunya. Suatu hari Mia berada di dalam kamar dan sedang merapikan kamarnya. Manis pun menyusul ke dalam kamar Mia. Manis terus mengeong karena merasa ia sangat lapar dan ingin meminta makan kepada Mia. Namun Mia tetap saja merapikan kamar tidurnya. Tiba-tiba dari ruang tamu terdengar suara telepon berdering. Mia segera menuju ke ruang tamu dan mengangkat telepon. Manis pun membututi Mia ke ruang tamu. Halo, ini siapa? Ini aku Titi Mia. Oh, Titi. Iya, ini aku Mia. Akhirnya, Mia dan Titi asyik berbicara melalui telepon. Si Manis yang kelaparan terus mengeong agar Mia mengerti keinginan Manis. Meong, meong. Mia tetap asyik berbicara dengan Titi dan tidak memperhatikan Manis. Manis pun berjalan mendekati Mia dan menempelkan badan di kaki Mia sambil mengeong. Tetapi Mia tidak menghiraukan Manis dan pada akhirnya Manis menggigit kaki Mia. Aduh, sakit Manis, kenapa kamu menggigit aku? Teriak Mia sambil mengerim kesakitan. Si Manis tetap mengeong. Ada apa Mia? Tanya Aida. Aida adalah kotak P3K yang dapat berbicara. Aida memiliki obat-obatan yang dapat membantu seorang apabila terkena luka. Aida, aku tadi digigit Manis, sakit sekali, jawab Aida. Baiklah, Mia, luka kamu aku bersihin dulu ya. Lalu akan aku obati agar tidak cepat infeksi. Wah, terima kasih, kata Mia. Tak lama pun Mia sembuh dari sakitnya. Aku sudah tidak merasa sakit lagi. Tiba-tiba si Manis mendekati Mia dan mengeong. Meong, meong. Si Manis, sini Manis, maafkan aku ya, tidak memperhatikan kamu. Pasti kamu lapar dan haus ya. Mia pun memberikan nasi disertai ikan dengan semangkuk kecil yang berisi susu. Manis
Besok jangan gigit aku lagi ya, kata Mia sambil mengelus badan manis. Baiklah, itulah tadi cerita pendek yang dapat saya sampaikan dalam metode bercerita. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode bercerita. Yang pertama, kelebihan metode bercerita antara lain dapat membuat anak lebih banyak menyerap verbal karena anak-anak menyimak cerita guru, apa yang guru sampaikan dengan berbagai kalimat dan kata-katanya. Yang kedua, setelah bercerita, guru dapat memberikan pertanyaan pada anak-anak untuk mengetahui kata dan kalimat yang digunakan anak untuk menjawab pertanyaan. Apabila anak belum lancar dan belum tepat, guru dapat membantunya. Yang ketiga, guru juga mudah mengatur anak dengan menarik perhatian anak melalui bercerita. Cerita yang disampaikan guru dapat membuat anak senang membayangkan secara ilustrasi cerita tersebut. Anak-anak dapat membayangkan jika menjadi tokoh-tokoh dalam cerita yang dibawakan guru, sehingga dapat turut mengendalikan emosi anak karena merasa seolah-olah berada di dalam cerita. Kelemahannya yang pertama, guru harus punya banyak referensi bahan buku agar guru tidak cepat kehabisan bahan ketika secara tiba-tiba anak meminta guru untuk bercerita. Yang kedua, guru juga harus dapat bercerita baik secara lisan, membaca, maupun improvisasi agar anak-anak tertarik menyimak guru dan dapat memahami alur cerita tersebut. Dan yang ketiga, guru harus bisa membawa situasi kepada anak agar anak dapat hanyut dalam bercerita. Metode bercerita dapat cepat menumbuhkan rasa bosan kepada anak, terutama apabila penyajiannya tidak menarik. Dan yang keempat, penyajian tidak menarik tersebut dapat menjadi apabila guru belum optimal dalam menyampaikan cerita dan belum menggunakan alat peraga yang menarik untuk anak-anak. Anak yang bosan dengan cerita tersebut akan berdampak pada ketidakfokusan anak yang menyimak cerita guru, sehingga anak-anak tidak dapat memahami alur ceritanya. Sekian itulah tadi penyampaian saya tentang berbicara dengan metode bercerita serta contoh ceritanya. Demikian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.